kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ketemu lagi dengan Miss Dina. Hari ini kita akan belajar tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan belajar dapat dipahami oleh semuanya. Oke, kita mulai. Nah, setiap makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Tumbuhan, hewan, dan manusia harus beradaptasi. Nah, bagaimana tumbuhan dan hewan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Pertama, ada tumbuhan kaktus. Jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas disebut xerophyt. Kaktus mempunyai akar serabut yang masuk jauh ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan air. Kita lanjut. Ada tanaman eceng gondok. Jenis tumbuhan ini tumbuhan air atau disebut hidrofit. Eceng gondok melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya. Ini gambar dari eceng gondok ya. Ini akar. Eceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat dia mengapung. Daun eceng gondok mengkilap dan berlapis lilin agar tidak mudah busuk di lingkungan air. Pangkalnya di sini ya. Pangkalnya berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di air. Kita lanjut. Yang ketiga, itu ada tumbuhan teratai. Jenis tumbuhan air seperti eceng gondok. Jadi teratai ini sama seperti eceng gondok. Teratai tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya selalu mengapung di atas permukaan air untuk mempermudah fotosintesis. Nah, ini contoh tanaman dari teratai. Ini daunnya lebar. Kenapa daunnya lebar? Karena untuk mempermudah penguapan. Batangnya berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Lanjut. Ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu hidupnya di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dan kadar garamnya yang sangat tinggi dan berlumpur. Lingkungan berlumpur sangat miskin oksigen. Nah, bagaimana cara memperoleh oksigen? Bakau menumbuhkan akar napas. Nih, akar napas seperti ini, yang ada ininya nih, akar napas. Apa fungsinya? Untuk mengambil oksigen. Untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di daun tua, kemudian menggugurkan daun itu. Lanjut, kita ke tumbuhan yang kelima, ada kantong semar. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa, di mana kandungan nitrogennya itu sangat dikit. 5. Ada tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar merupakan tumbuhan yang hidup di rawa-rawa, di mana kandungan nitrogennya itu sangat dikit. Sedangkan nitrogen ini merupakan zat yang penting yang dapat digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan. Ini ada contoh dari tumbuhan kantong semar. Dia berbentuknya seperti piala. Daun kantong semar termodifikasi menjadi seperti piala. Dinding di dalamnya menghasilkan nektar. Nah, nektar ini nanti untuk serangga masuk cairan. Serangga yang masuk ke dalam piala akan terpeleset dan jatuh ke dalam cairan piala. Cairan ini kemudian melarutkan serangga sehingga kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Nah, ini ada gambar di mana serangga itu terperangkap di dalam daun kantong semar. Keenam, ada Venus. Venus ini bukan planet ya, tapi jenis tumbuhan. Venus juga merupakan pemakan serangga, sama seperti kantong semar. Nah, ini serangga yang terperangkap di dalam
daun. Daun penus berengsel satu dan berbulu. Daun tersebut terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Serangga tersebut kemudian dicerna dan diambil nitrogennya. Jadi kalau misalnya dia mau memangsa serangga, daun ini tuh akan terbuka, kemudian dia akan menutup sehingga serangga tersebut terperangkap. Yang ketujuh ada Drosera. Tumbuhan ini juga sama seperti kantong semar dan Venus, pemakan serangga. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga, sehingga serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Ini ada contoh tumbuhannya dan ini ada serangga yang terperangkap. Nah, bagaimana sih cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa? Ada 4. Pertama, dia melindungi diri dengan duri. Contoh tumbuhannya apa? Ada durian, ada nanas, dan nangka. Yang melindungi diri, melindungi diri dengan getah. Artinya si tumbuhan itu akan menghasilkan getah sebagai bentuk perlindungan dirinya. Contohnya ada pohon jarak, tanaman patah tulang, dan singkong. Tanaman patah tulang itu kayak sejenis tanaman hias yang kalau diplotekin itu nanti ada getahnya. Sekarang melindungi diri dengan racun. Contohnya itu kecubung. Kecubung itu bikin memabukkan ya. Dan singkong karet. Singkong karet itu bukan singkong biasa yang kalian makan, tetapi jenis singkong karet itu dia memiliki racun sianida. Keempat, melindungi diri dengan rambut. Contohnya pohon jati dan tunas bambu. Kalau tunas bambu ini yang bikin gatal ke kulit, itu ada rambut-rambut kecilnya. Oke, sekarang hewan. Sama seperti tumbuhan, hewan juga mempunyai penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungannya. Caranya bagaimana? Pertama, hewan kelelawar. Tahu kan hewannya? Nah, ini hewan kelelawar. Hewan yang mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Berarti dia lagi tidur ya, karena ini posisinya siang hari. Untuk mencari makan dalam kegelapan, kelelawar mempunyai kemampuan untuk mendeteksi keadaan lingkungan dalam gelap. Kelelawar akan mengeluarkan bunyi frekuensi yang tinggi dari mulutnya. Bunyi tersebut kemudian dipantulkan oleh benda-benda sekitar sehingga kelelawar dapat mendengar. Kelelawar memiliki sayap yang lebar untuk memudahkan menangkap bunyi. Jadi ini sayapnya kalau dibentangkan akan lebar. Yang kedua, burung hantu. Burung hantu mencari makan pada malam hari, sama seperti kelelawar, artinya dia makhluk yang nokturnal. Untuk dapat mencari makan dalam kegelapan, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Burung hantu juga memiliki leher yang sangat lentur. Jadi lehernya dia sangat lentur, bisa melihat ke arah yang lain. Burung hantu dapat terbang tanpa suara karena memiliki bulu untuk peredam suara. Jadi ketika dia terbang dan ketika dia akan memangsa mangsanya, dia tidak bersuara karena dia memiliki bulu peredam suara. Oke, kita lanjut ke toke dan cicak. Hewan ini termasuk ke dalam kelas reptil. Untuk menangkap mangsanya, hewan ini harus merayap di dinding atau di langit. Nah, karena dia merayap di dinding atau di langit-langit rumah kalian, nah dia tuh mempunyai lapisan perekat pada telapak kakinya. Jadi dia tetap nempel, nggak jatuh. Kita lanjut ke unta. Unta ini merupakan hewan yang hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Nah, unta ini memiliki ciri-ciri khas. Apa aja ciri-ciri khasnya? Kita lihat. Pertama, bulu mata. Bulu mata dia ini melindungi mata dari pasir. Lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri, karena di gurun sana tumbuhannya mayoritasnya yang berduri. Nah, kakinya panjang untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Nah, di sini tuh ada rambut. Rambutnya itu untuk apa? Di sini nih ya, biasanya ada rambutnya untuk melindungi diri dari sinar matahari.
Ada punuknya nih, ini punuk unta untuk menyimpan cadangan makanannya. Nah, kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Jadi walaupun dia hidupnya di gurun pasir, tapi dia tidak pernah terperosok ke dalam pasir. Oke, kita lanjut ke penguin. Nah, jenis burung yang tinggal di daerah yang sangat tinggi. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin, penguin memiliki ciri khusus. Apa aja ciri khususnya? Nah, ada 4. Pertama, terdapat lapisan minyak di bulunya agar tidak basah ketika terkena air. Jadi kan dia suka berenang. Nah, di sini itu ada lapisan minyak biar di bulunya agar tidak basah. Jadi dia kering terus. Nah, ini kakinya. Kaki penguin itu berselaput untuk membantu berenang. Berarti dia tuh kayak kaki bebek ya yang ada selaputnya. Lanjut, bulunya berwarna hitam. Kenapa? Karena untuk membantu menyerap panas matahari. Berhubung dia di iklim yang dingin, dia tuh harus menyerap matahari dengan maksimal. Makanya bulunya itu berwarna hitam. Nah, ini sayapnya berbentuk seperti sirip untuk membantu berenang di air ketika mencari makan. Kita lanjut. Ini ada cara hewan melindungi diri dari pemangsa. Pertama, dia itu memiliki sengat, bisa atau racun. Contohnya ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, dan lebah. Bahkan ada sebagian ular yang memiliki bisa dan racun. Kedua, memiliki tempurung atau cangkang yang keras. Contohnya itu kura-kura, penyu, siput, bekicot, dan kelomang. Yang ketiga, mengecoh pemangsa. Ada 4. Memikri. Pertama, mimikri itu satu jenis hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan yang beracun. Artinya dia ini tidak beracun, tetapi dia ini mempunyai kemampuan untuk kemiripan dengan hewan yang beracun. Jadi yang memangsanya pun ogah makan dia karena dia beracun, padahal dia tidak, hanya mirip saja. Contohnya itu kupu-kupu dan ular. Yang kedua ada kamuflase. Kamuflase itu memiliki kesamaan warna dengan tempat sembunyinya. Contohnya bunglon dan ngengat. Misalnya bunglon itu bersembunyi di pohon warna coklat atau coklat gelap. Nah, kemudian bunglon ini berubah menjadi coklat gelap. Kalau dia bersembunyi di daun, bunglon itu juga warna hijau, berubah jadi warna hijau. Yang ketiga ada autotomi. Autotomi ini dimiliki oleh hewan cicak, yaitu di mana kemampuan dia untuk memutuskan ekornya ketika terancam. Yang keempat ada menyemprotkan tinta. Nah, hewan ini mengeluarkan tinta hitam. Contohnya itu gurita, cumi-cumi, dan sotong. Jadi dia ketika dimangsa oleh pemangsa, hewan ini, gurita, cumi-cumi, dan sotong akan menyemprotkan tinta berwarna hitam. Jadi si pemangsanya pun tidak kelihatan melihat gurita, cumi-cumi, dan sotong. Yang keempat memiliki duri. Landak memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri yang tajam. Tumbuhan hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Ada juga cara bagaimana tumbuhan dan hewan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan apa sih? Nah, itu tumbuhan dan hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya dan melindungi diri dari mangsa. Sekarang di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat mengenai tumbuhan dan tentang hewan. Salah satunya dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 6 yang artinya, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Salah satu ayat mengenai tentang hewan ada di dalam surat Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 yang artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Nah, banyak ya hewan dan tumbuhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Oke, kita lihat selanjutnya. Ayo kerjakan. Carilah tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing. Kemudian amati jenis tumbuhan dan hewan tersebut.
dan catat hasilnya. Jangan lupa dokumentasikan hasil tersebut, maksudnya tumbuhan dan hewan tersebut dalam bentuk kolase foto, kemudian kirim ke Wallace masing-masing. Selamat mengerjakan, enjoy! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.